Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adani dengan NIM 34022210244. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dari Provinsi Manajemen dari Yogyakarta. Di video ini saya akan membuat video tentang pertemuan ke-12, yaitu tentang Profitability Index (PI), kemudian Break Even Point (BEP), dan Profitability Ratio. Kemudian ada Benefit Cost Ratio (BC). Untuk Profitability itu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai produksi yang sekarang. Kemudian untuk break even point, yaitu analisis rate untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau PR sama dengan total cost atau dalam kurung budget. Kemudian profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan investasi. Kemudian untuk benefit cost ratio yaitu merupakan suatu analisis pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah yaitu keuntungan antara benefit dengan cost. Untuk 3 materi ini saya akan membuat praktiknya. Untuk profitability index itu caranya ini merupakan tugas dari sebelum-sebelumnya tentang langsung aja ke PI-nya. Kita salin dulu ya, salin itu klik, kemudian kalian tekan kontrol. Setelah itu kalau ada tambah kalian bisa geser ke kemudian lepaskan. Nah, untuk inisial investment yaitu 28 juta, tingkat bunganya 15%. Untuk yang B-nya yaitu 32 juta, dan untuk tingkat bunganya itu 15%. Untuk cash inflow-nya, kita ngambil dari NFI. Kemudian, klik NFI info, enter. Setelah kalian enter, kalian tarik ke bawah. Untuk diskon factor, kalian masih ingat untuk caranya? Kita hapus dulu ya. Untuk caranya yaitu kalian diskon factor rumusnya sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga F4 kunci tutup kurung pangkat tahun. Kemudian kalian tarik ke bawah. Untuk present value-nya kalian rumusnya masih ingat bukan? Sama dengan cash inflow dikali dengan diskon factor. Setelah itu kalian tarik ke bawah. Untuk total present value-nya kalian tinggal klik yang auto sum. Untuk profitability index-nya yaitu total present value dibagi dengan initial investment. Total present value dibagi dengan initial investment. Sama dengan tabel berikutnya ini, cash inflow kalian bisa untuk yang mesin B ya. Cash inflow-nya kalian bisa ngambil dari NFT yang ini. Caranya kan udah tahu sama dengan klik save NFT yang mesin B ini. Kemudian enter. Setelah itu untuk diskon factor sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunganya berapa, kemudian kalian kunci. Setelah itu kalian tutup kurung, kemudian pangkat tahunnya. Setelah itu kalian tarik ke bawah. Untuk present value yaitu cash inflow dikali dengan diskon factor. Nah, untuk total present value-nya kalian bisa klik langsung auto sum di sini. Setelah itu untuk di mesin B itu kan ada nilai sisa. Nilai residunya yaitu 5 juta. Kalian memakai rumus 5 juta atau 5E6 dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga dalam kurung pangkat 5 tahun. Oke, kita praktikkan. Sama dengan 5E6 dikali buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga, kemudian tutup kurung pangkat 5. Saya akan muncul. Untuk profitability index itu total present value dibagi dengan nilai investment. Setelah itu jadi seperti ini. Untuk break even point itu ini sudah ada ya. Perusahaan Exedia telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabelnya itu 25 juta. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 1,5, berapa jumlah unit yang diproduksi mengamankan perusahaan mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan.
Nah, di sini sudah ada jumlah produknya yaitu 20, kemudian harga jual per unitnya yaitu 250, kemudian total penjualannya itu eh, jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Jadi 5 juta. Untuk biaya tetapnya yaitu 22 juta dan untuk total biaya variabel yaitu 25 juta. Kemudian biaya variabel per unit yaitu 125, untuk biaya variabel dibanding penjualan itu 0,50. Kemudian bagaimana cara menghitung debt dalam unit? Caranya kalian sama dengan B12 yaitu biaya tetap dibagi dengan dalam kurung B9 yaitu harga jual per unit dikurangi dengan B15 itu biaya variabel per unit. Bisa diulangi. Jadi untuk debt dalam unit rumusnya itu sama dengan B12 sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Untuk debt dalam rupiah, caranya yaitu sama dengan B12 yaitu biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi B15 yaitu biaya per unit, kemudian dibagi dengan B9 yaitu harga jual per unit. Dan ini kopi dulu ke sini. Kita pastikan. Untuk debt dalam unit sama dengan B12 yaitu biaya tetap dibagi dalam kurung B15 dikurangi dengan salah. B9 harga jual per unit dikurangi dengan B15. Kemudian untuk ini, untuk debt dalam rupiah sama dengan B12 yaitu biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi B15 biaya variabel per unit dibagi dengan B9 yaitu harga jual per unit. Nah, di sini sudah ada rumus debt-nya. Debt unit itu fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Untuk rupiah, fixed cost dibagi 1 dikurangi dibagi variable cost per unit price per unit. Dapat disimpulkan, artinya bahwa perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 per unit. Kemudian untuk yang debt dalam rupiah dapat diartikan bahwa perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, di sini kita ada tentang profitability ratio. Profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Saya mengambil untuk latihannya dari buku komputer bisnis yang pada halaman 32 kalau di bukunya. Nah, di sini sudah ada pengerjaan secara komputerisasi. Nah, untuk profit itu dibagi menjadi 4, ada profit margin, earning power, return of investment, dan liabilities modal sendiri. Kemudian untuk profit margin itu ada NOI, NS, 100%, dan PM. Untuk jumlah-jumlahnya ini, untuk angkanya ini, saya ngambil dari buku komputer bisnis di sini. Jadi saya ingin mempraktekannya. Di sini kan NOI itu 4 juta. NOI itu dapat diartikan net operating income atau NOPC, dan NS adalah net sale penjualan. Nah, di sini ada, bagaimana cara menggunakan profit margin ini? Caranya itu sama dengan C dalam kurung C3 yaitu NOI dibagi dengan NS dalam kurung dikali dengan C5. Sama dengan dalam kurung C3 dikali dengan NS dibagi
dengan C4 dalam kurung dikali dengan 19. Hasilnya 16,7. Kemudian untuk earning forward itu nolnya 4 juta, TA-nya 15 juta, berapa PN-nya? Sama yang seperti yang tadi, 0 dibagi dengan TA, kemudian setelah dibagi kali dengan 100%. Kemudian untuk return on investment atau ROI yaitu 0 4 juta, PI 12 juta untuk ini. Jadi untuk ininya yaitu K3 dibagi 0 dibagi dengan PI dikali dengan 100%. Hasilnya kan, nah setelah kalian ada hasilnya kan itu hasilnya tuh cuma koma-komaan, kalian ganti ke persentase. Kemudian untuk rentabilitas modal sendiri, di sini ada dua pemujaan ya. Untuk NOP-nya diketahui NOP-nya 10 juta, interestnya 5%, tax-nya 10%, kemudian IT-nya berapa? Sama dengan P3 0 dikurangi dengan dalam kurung P3 dikali NOP dikali interest ditambah NOP dikali dengan tax, kemudian hasilnya 85 juta. Kemudian setelah ada jumlah IT 85 juta, kemudian di sini diketahui ada modal sendiri 20 juta dan 100%. Kemudian rentabilitas modal sendiri itu berapa? Rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan dalam kurung IT dibagi dengan modal sendiri, kemudian tutup kurung dikali dengan 100%. Kemudian di sini ada benefit and cost. Benefit and cost. Benefit and cost dibagi menjadi dua, yaitu benefit and cost tetap dan benefit cost. Benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap, menjadi tidak tetap. Nah, di sini sudah ada tabelannya, yaitu initial investment 100 juta. Kemudian rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30%, biaya operasionalnya 20%. Kemudian berapa total biayanya? Total biayanya kalian tinggal rumusnya, yaitu sama dengan dalam kurung initial investment dikali dengan rate, kemudian tutup kurung, ditambah dengan dalam kurung initial investment dikurangi tutup kurung initial investment dikali dengan nilai residu tutup kurung 2 kali, karena di sini kan tutup kurungnya ada 2, kemudian dibagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasionalnya, biayanya akan muncul. Kemudian berapa benefit cost rasionya? Misalnya benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Kemudian di sini ada benefit cost tidak tetap. Di sini ada di tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Perbedaannya itu cuma dari rate aja. Karena kalau kalian tuh tinggal bisa, untuk rumusnya itu sama seperti yang benefit cost tetap. Cuma untuk tidak tetap itu ada di tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Terus kalian untuk menghitungnya itu tidak usah satu-satu, karena kan sudah ada langsung gitu rumusnya. Jadi kalau rumusnya sudah ada, terus kalian ubah rate-nya, misalnya yang 6% ini jadi 10%. Nanti tentunya ini juga akan berubah untuk hasilnya. Kemudian total biaya pertanian itu akan berubah. Mungkin untuk video ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.